Halo, shalom guys, apa kabarmu? Ya, guys, saya mau kasih tahu bahwa saya senang banget kalau ada dari kamu yang tulis di kolom komentar, saya namanya ini dari kota ini. Bahkan kasih tahu di situ nonton saya di jam ini. Wah, saya baca satu-satu, saya senang banget. Ada yang dari luar negeri, oh my god, dari pelosok-pelosok. Ya, kita saling kenal ya, saling menyapa ya. Nah, guys, hari ini kita akan belajar seri akhir zaman. Amin. Supaya kita ini hidup aware, peduli, peka, tahu ini zaman apa. Ya. Dan itu akan menolong kita mempersiapkan diri di akhir zaman ini. Katakan amin. Nah, guys, hari ini saya mau bawa tentang antikris. Ya, antikristus. Nah, siapa itu antikristus? Lalu kapan munculnya? Ya kan? Lalu apa yang dilakukannya? Apa ciri-cirinya? Dan lain sebagainya. Supaya kita tahu bahwa kalau nanti kira-kira antikris mau muncul, apa yang perlu kita lakukan. Nah guys, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita minta pimpinan Tuhan. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati sesi ini Tuhan. Biar kami semua mengerti lebih dalam lagi tentang akhir zaman, tentang firman-Mu, supaya kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami tidak ketinggalan Tuhan. Kami membuka hati, kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengandalkan Tuhan, kami minta pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, guys, saya berusaha menjelaskan tentang akhir zaman ini tidak jelimet ya. Karena banyak hamba Tuhan mungkin pendeta menjelaskan panjang lebar sehingga kadang-kadang jemaat menjadi rumit gitu. Ya, kiranya Tuhan menolong. Ya, guys, ya kita akan cari tahu dulu siapa antikris itu guys. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 3 kasih tahu kita gini guys. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, guys, ternyata antikristus itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah roh antikristus yang menguasai orang-orang yang tidak mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah atau tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Orang-orang yang tidak mengakui sebenarnya mereka sedang dikendalikan dan dikuasai roh antikristus. Ya. Nah, itu adalah roh antikristus yang pertama. Nah, Pastor Jimmy, berarti sudah ada dong. Iya, tadi jelas dikatakan, ya. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia, ya. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan ya, banyak di media sosial sekarang banyak debat-debat yang menentang kekristenan. Lebih khususnya menentang Yesus adalah Tuhan, ya. Diserang sana sini bahwa Yesus itu bukan Tuhan, manusia kok disembah. Padahal Yesus itu Allah yang jadi manusia, tapi mereka nggak bisa menerima. Mereka menolak itu dan guys, keterangan ayat ini kasih tahu kita bahwa mereka adalah dikuasai oleh roh antikristus. Mereka menolak, anti kan, antikris kan, atau antikristus kan, anti sama Kristus, anti sama Yesus. Ya, banyak debat-debat, bener gak? Sekarang zamannya debat, apologet. Kita bersyukur ya punya apologet Kristen yang mempertahankan, sebenarnya bukan mempertahankan ya, yang memperjelas ini loh kebenarannya. Sehingga ketika ada yang counter, apologet ini bisa menerangkan ya
kalau apa yang diserang itu salah, yang benar itu gini gitu dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kedua dari antikristus adalah dia adalah seorang, guys. Orang. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Ya, antikris itu disebut pendusta. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Guys, di sini dikatakan dia adalah pendusta, atau di ayat yang lain disebut pembinasa keji. Jadi antikris yang kedua yang akan saya jelaskan ini ternyata dia adalah seorang manusia ya. Antikris itu bukan setan. Kalau yang pertama adalah roh yang menguasai orang-orang. Yang kedua antikris yang disebut Alkitab adalah seorang. Ya, nah nanti saya akan jelaskan. Nah, kapan antikris akan muncul? Nah gini guys. Jadi kita bisa dapat bocoran walaupun tidak gamblang, tapi kita minimal tahu, oh kira-kira seperti ini. Itu ya guys. Dan saya mau disclaimer dulu gini guys. Saya mau kasih tahu dulu bahwa penjelasan tentang akhir zaman itu adalah merupakan tafsiran ya. Ya. Dan kalau tafsiran itu bisa berbeda antara pendeta satu menafsirkan, teolog satu menafsirkan, dengan yang lain itu bisa berbeda. Ya. Dan itu it's okay ya. Kita boleh kok menafsirkan Alkitab. Bahkan di STT atau sekolah teologi itu ada pelajaran yang menafsirkan Alkitab, bagaimana menafsirkan yang tepat, yang benar gitu ya. Nah, oke, kembali lagi bahwa kapan sih munculnya antikris? Sorry, saya takut mic-nya nggak jelas. Aman ya mic-nya ya. Nah, kapan antikris yang tadi saya bilang seorang itu akan muncul? Nah, gini guys, dalam Matius 24 ya, nanti kamu baca di rumah detailnya ya. Di situ dikasih tahu bahwa keadaan akhir zaman. Ini sebelum atau detik-detik sebelum antikris yang orang itu muncul. Ya. Jadi ayat 6 contohnya, ada deru perang. Guys, bukankah kita sudah mendengar deru perang hari-hari ini? Derunya semakin kencang. Deru perangnya semakin kencang. Kabar-kabar tentang perang ya. Apalagi kemarin Israel sedang diserang oleh Iran juga ya. Sekarang sedang memanas di Timur Tengah guys. Ini bisa berkelanjutan karena kalau nanti tiba-tiba Iran katanya sedang merencanakan penyerangan besar-besaran. Waduh, kalau Iran menyerang, Amerika dan sekutunya campur tangan membela Israel, maka Iran dan sekutunya yaitu Rusia, ya Cina, itu akan juga membacking, maka akan terjadi perang besar yang disebut-sebut perang dunia ketiga, ya kan? Nah, lalu ciri-ciri selanjutnya adalah kelaparan. Kita tahu bahwa akhir zaman ini banyak bangsa-bangsa kelaparan, betul? Lalu gempa bumi di berbagai tempat, bencana alam terjadi di mana-mana, betul? Di China, di India, di negara-negara yang lain mengerikan bencana alam, semakin mengerikan. Lalu banyak yang saling menyerahkan di ayat 10. Saling melaporkan, lalu ditangkap dan dibenci. Guys, ini kok kayak familiar ya? Bukankah hari-hari ini banyak orang yang ngelaporin penistaan agama, ditangkap, jeblosin penjara, ya kan? Ya, saling menyerahkan dikatakan, ya. Lalu ayat 11 perhatikan di Matius 24 ini, akan banyak nabi palsu muncul untuk menyesatkan. Nabi palsu, guys, ya. Banyak yang mengaku dirinya Mesias katanya. Ya, saya ini Mesias. Bahkan pernah itu dulu ada agama namanya agama Maradona. Tuhannya Maradona itu loh, sepak bola itu loh guys. Kenapa? Karena dia cinta banget sama
Maradona dijadikan agama. Waduh, kacau nih ya. Ya. Banyak banget. Kita bisa searching, googling, pakai AI juga bisa cari tahu. Banyak banget nabi-nabi palsu. Ya, penyesat-penyesat dan banyak pengikutnya juga, guys. Kok mau percaya ya? Pernah nggak di Bandung beberapa waktu yang lalu si Buaya, ya, itu katanya Yesus mau datang, ngumpul semua. Yang datang bukan Yesus, tapi yang datang siapa? Polisi, guys. Dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena buat onar, kira-kira gitu. Banyak banget di belahan dunia sana sini bahwa akulah Tuhan, ya, akulah Yesus, bahkan tuh banyak, guys. Ya. Lalu ayat 12, makin durhaka. Wah, sekarang keadaan dunia makin parah kan, guys. Ya kan, makin durhaka. Orang-orang ini makan bejat gitu loh. Kasih menjadi dingin, ya kan? Ada anak yang melaporkan orang tuanya ke polisi, ke pengadilan, masalah harta. Ya ampun. Ya. Durhaka, ya. Terus ada karena warisan saudara saling melaporkan, bahkan saling mengancam, saling melukai, saling membunuh dan lain sebagainya. Mengerikan, guys. Nah, lalu gini intinya, guys. Keadaan dunia nanti habis ini, guys, semakin buruk, semakin hancur. Ya. Keadaan benar-benar parah. Ya. Tadi ada bencana alam, ada penyesat nabi palsu, ya. Ada kelaparan, ada perang, semakin parah, guys. Pokoknya dunia ini seperti ada di titik terendah. Ya, semakin kacau. Resesi ekonomi, kelaparan. Bukankah hari-hari ini sedang banyak negara mengalami resesi ekonomi, guys? Ya. Ya. Dan dengar baik. Ini poinnya, guys. Jadi ketika nanti terjadi kacau balau yang luar biasa di dunia, maka tiba-tiba muncullah seorang kayaknya dia itu brilian otaknya, ide-idenya, gagas-gagasannya itu sangat hebat, seperti menjadi jawaban buat kekacauan dunia. Ya. Dia seperti muncul sebagai penyelamat dunia, guys. Ya. Dia punya ide yang brilian, ide yang cemerlang, pengaruhnya global. Orang melihat dia positif. Ini bagus ini. Kemungkinan masih muda, cerdas, karismatik, memukau, punya pengaruh yang besar secara global. Ya, dia seperti memberikan solusi-solusi bagi dunia yang sedang kacau balau ini. Perhatikan, guys. Ya, ini nanti dianggap juru selamat. Ternyata dia adalah siapa? Antikristus. Dia nabi palsu, pembunuh keji, pembinasa. Nah, perhatikan. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Tiba-tiba dia bilang gini. Ya, dalam pengaruh globalnya, ya. Hai saudara-saudaraku, sebumi setanah air, kira-kira gitu. Ya, bumi itu dianggap semua tanah air. Kita ini kan sama-sama hidup di bumi. Ngapain perang, saling menyakiti, saling merasa paling benar. Itu agama ini merasa paling benar, agama ini merasa paling benar, terus perang. Ngapain? Bukankah lebih baik kita ini gandengan tangan, saling mengasihi? Wih, idenya bagus banget ya, guys. Bener nggak? Bener juga ya. Kita ngapain sih hidup bareng-bareng di dunia saling nyakitin, saling bunuh? Udah berhenti, stop. Kita hidup damai aja. Damai itu enak. Wih, tiba-tiba pemimpin-pemimpin dunia tercengang, sadar, kaget gitu. Oh iya bener juga. Ngapain sih kita rudal-rudalan, tembak-tembakan, serang-serangan, saling bunuh, ngapain? Oh my God. Ya. Lalu dia punya ide, udah kita damai saja, damai.
menyerukan kedamaian. Udah nggak usah perang, nggak usah merasa paling benar. Ayo gandengan tangan, semua sama rata. Hidup penuh kasih yuk, gitu kira-kira guys. Keren ya idenya ya. Lalu selanjutnya guys, tentang kelaparan dia ngomong gini, kita nggak elok, nggak baik, kita sama-sama manusia, masa di belahan negara sana ada yang kemiskinan, kelaparan, nggak boleh, kasihan. Kita harus peduli. Ayo negara-negara kaya, orang yang punya uang, bagi dong, selamatin mereka, tolong, bukankah ini indah? Wih, orang-orang iya benar juga, nggak boleh ada yang kelaparan. Maka tiba-tiba menjadi solusi dunia guys. Luar biasa ini kayaknya. Ya. Lalu ada yang bilang gini, udah negara nggak usah terbagi-bagi, negara ini, negara itu. Kita bersatu aja. Toh kita ini hidup sama-sama di bumi kok. Gitu guys. Wih keren banget ya. Udah pemerintahnya satu aja. Kita damai. Nah perhatikan baik-baik. Idenya antikris ini menyamar jadi penyelamat dunia. Penyelamat atau disebut Mesias. Bahasa Ibrani Mesias. Ya, bahasa Yunani Kristus. Ya. Nah, tiba-tiba orang ini menonjol luar biasa dan semua orang mayoritas tuh kagum. Wah, ini penyelamat dunia, ini Mesias, ini Kristus. Guys, tahu nggak? Sampai hari ini orang-orang Israel masih menanti-nantikan Mesias, guys. Mesias itu menurut dia adalah panglima perang yang hebat pengaruhnya. Dia nggak mau percaya Yesus Kristus. Yesus adalah Kristus, dia nggak percaya. Yesus itu cuma nabi biasa. Tapi ketika dia lihat antikris ini hebat banget, dianggaplah dia Kristus. Wah ini yang kita tunggu-tunggu. Nah gitu guys. Salah sangka ternyata dia adalah nabi palsu, pembunuh keji, pembinasa. Lalu orang ini bilang gini. Tadi kalau ekonomi atau kemiskinan nggak boleh lagi, kelaparan nggak boleh lagi. Dia bilang gini, udah ekonomi jadi satu saja. Nanti nggak ada yang lapar. Semua kenyang, nggak ada kemiskinan. Ya, ekonomiknya jadi satu aja, sistem ekonomik. Nah, perhatikan. Ya, tiba-tiba gagasan ini menjadi bulat, ya, one government, satu pemerintahan di seluruh dunia. Ya, one economic system, ekonomi jadi satu. Lalu mata uang disatukan, guys. Bukankah sekarang ada BRICS, ya, ada Euro, ya kan? Nah, ini nanti akan disatukan. Idenya sangat brilian, ya. Dan terakhir, udah daripada perang merasa agama satu lebih hebat dari agama satu lagi. Udah, kita agamanya satu aja lah. Tuhannya sama, pencipta langit dan bumi. Udah gitu guys. Kira-kira ya. Nah perhatikan baik-baik. Ketika orang ini begitu memukau dunia. Tiba-tiba dia menjadi pemimpin dunia guys. Dia akan diangkat menjadi presiden dunia. Ya. Ternyata dia adalah antikristus, pembinasa keji. Markus 13 ayat 14, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempatnya tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah perhatikan guys. Ketika antikris mau naik tahta, memerintah dunia, ya, nah saya mau tanya, berapa tahun antikris memerintah di dunia? Ya, Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, guys. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah perhatikan baik-baik. Alkitab kasih tahu kita
bahwa antikris itu akan memerintah 7 masa. Banyak ahli menafsirkan 7 masa alias 7 tahun guys. Walaupun ini tafsiran ya. Nah, dia akan memerintah 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua guys. Antikris akan memerintah jadi penguasa dunia. Ya. Lalu mungkin awal-awal dia masih 3,5 tahun pertama masih baik ya. Lalu 3,5 tahun kedua dia dikatakan apa? Menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Artinya gak boleh beribadah lagi selain kepada siapa? Kepada dirinya. Dia nanti minta disembah guys. Aku Mesias penyelamat dunia, sembah aku. Dan yang tidak menyembah dia atau tidak mengikuti dia atau dia tidak mau ikut sistem ekonomi, maka akan disiksa guys. Nah, perhatikan baik. Economic sistemnya adalah 666 yang akan dipasang tanda di dahi dan di tangan. Itu untuk berdagang, itu untuk identitas, itu untuk kesehatanmu, ya, riwayat kesehatanmu ada di situ semua. Ya, sistemnya dipegang oleh iblis. Nah, guys, sebenarnya jangan langsung berprasangka chip negatif kepada chip. Jadi gini, guys. Ada isu dulu kenceng banget, antikris itu akan pakai chip ditanam di sini dan di sini atau di sini, ya. Nah, perhatikan baik. Chip itu sebenarnya hanya alat ekonomi. Ya, bukankah KTP-mu sekarang yang elektronik ada chipnya? ATM di dompetmu juga ada chipnya, guys. Jadi chip itu hanya alat, kayak handphone inilah hanya alat, bukan antikrisnya. Jadi kalau dipasang chip di tangan kita, ya dimanapun di handphone kita atau di ini handphone kita ada chipnya, guys. Itu nggak apa-apa, asal yang kendalikan economic sistemnya bukan antikris. Ngerti nggak maksud saya, guys? Bingung nggak? Nggak ya? Chipnya itu netral. Ya, chipnya itu netral. Tapi kalau chipnya ini yang menguasai sistemnya adalah antikris, nah itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, gini. Karena antikris ini yang menguasai ekonomi, ya, jual beli barang dikatakan Alkitab, harus pakai sistemnya dia. Kalau enggak dia nggak bisa beli. Ya, mungkin waktu itulah chip itu dipakai antikris. Nah gitu. Kalau sekarang antikris belum menguasai ekonomi dunia, kita pakai chip nggak apa-apa. Soalnya antikrisnya belum menguasai sistem ekonomi kita atau dunia. Semoga ini nggak bingung. Ya. Jadi chip itu sebenarnya adalah alat economic system. Tinggal siapa yang menguasainya. Kalau Presiden Prabowo saat ini menguasai sistem ekonomi Indonesia pakai chip, ya nggak apa-apa. Tapi lain cerita kalau yang menguasai sistem bukan pemerintah Indonesia lagi, tapi pusat yaitu antikris, dia pakai chip 666, nah itu yang bahaya. Itu yang jangan dipakai. Nah guys, gini. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan di masa antikris itu? Waduh, kita dikuasai oleh antikris dong. Bahaya dong. Nah, sesungguhnya kalau saya mau fair, ada 3 tafsiran yang berbeda. Yang pertama adalah sebelum antikris naik tahta menguasai dunia, memerintah dunia, maka semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan rapture, diangkat oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi yang kedua, diangkatnya adalah setelah melewati 3,5 tahun pertama. Jadi ini kan masa antikris 7 tahun, 7 masa. Nah di tengah-tengah sini baru
diangkat oleh Tuhan. Jadi ngalami aniaya 3,5 tahun. Antikris. Ngalami aniaya ringan. Baru ini aniaya berat. Pemahaman yang tiga, tafsir yang ketiga adalah dia bilang kita akan ngikutin antikris, masa pemerintahan antikris 7 tahun. Jadi diangkatnya di sini. Nah, guys, boleh berbeda dengan saya, tapi yang saya percaya, yang saya pelajari adalah saya percaya di mana kita akan diangkat sebelum antikris memerintah. Ya. Nah, diangkat itu kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di awan-awan, nah kita naik, guys. Rapture, kita ngangkat. Ketemu di awan-awan, guys. Wah, luar biasa itu. Pertemuan di udara. Ketemu dengan Kristus Yesus, Tuhan dan kekasih jiwa kita. Ya, nanti orang-orang yang sudah mati juga akan hidup lagi, terangkat dengan tubuh yang baru, guys. Kita juga punya tubuh yang baru, guys. Tubuh yang baru itu bisa makan, tapi bisa tembus tembok, tubuh kemuliaan, guys. Nah, kita diangkat, tubuh kita diubah, tubuh kemuliaan, guys. Nah, guys, gini. Jangan takut menghadapi akhir zaman. Katakan amin. Jangan takut menghadapi antikris. Banyak orang Kristen, semoga enggak sama kamu. Kalau bahas akhir zaman takut, waduh, nanti gimana? Guys, kamu punya juru selamat kok. Amin. Orang-orang yang sudah lahir baru, kayak kamu dan saya, udah percaya Yesus sungguh-sungguh, terlihat dari kelakuan hidupnya. Ya, kalau sungguh-sungguh itu kan hidupnya benar ya. Amin. Nah, kamu nggak usah takut. Malah menghadapi akhir zaman, kamu exciting, semangat, karena akan ketemu Yesus di awan-awan. Benar nggak? Jangan kita malah hatinya terpaut sama dunia. Enggak, nanti masih pengen ini, masih pengen sukses, masih pengen menikah. Guys, ketemu Tuhan Yesus itu adalah keindahan yang tidak ternilai harganya. Amin. Nah, jadi guys, berita bagusnya adalah kita yang punya Yesus begitu Tuhan Yesus selamat akan diangkat sebelum antikris memerintah. Yeay! Puji Tuhan. Dia menyelamatkan kita dari aniaya. Dia menyelamatkan kita dari antikristus. Dia menyelamatkan kita, atau Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari aniaya. Masa tribulasi, guys. Oh my God, thanks Jesus. Amin. Jadi nggak usah takut apa-apa lagi. Kamu dan saya akan diangkat, guys. Tidak mengalami masa tribulasi atau masa aniaya besar itu. Masa antikris nggak ngalamin, guys. Amin. Yes. Nah, guys, semoga ini bisa menjadi berkat kita. Jadi, bagaimana kalau kita pengen diangkat? Simple, guys. Membuka hatimu dan hidupmu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, guys. Amin. Guys, kamu harus pernah sekali seumur hidup menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka ketika kau percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatmu, Roh Kudus memerintah, ya, kamu hidupnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika rapture, Tuhan datang di awan-awan, kita akan diangkatnya, guys. Kita diselamatkan dari apa? Dari antikristus, dari masa aniaya itu, guys. Amin. Puji Tuhan, ya. Gak usah takut apa-apa. Ada Yesus yang menyelamatkan kita. Nah, lalu kalau boleh saya lanjutkan sedikit. Ya, ketika nanti selesai antikris memerintah 7 tahun, ya, Yesus datang lagi yang kedua. Jadi ternyata Yesus datang Yesus datang ke dunia itu 2 tahap. 1, dia di awan-awan, tidak menjejakkan ke bumi. Dan kita yang naik, ya, pertemuan di udara. Nah, setelah masa antikris 7 tahun atau 7 masa, Yesus datang second coming, yang kedua kali. Bersama dengan pengikut-pengikutnya menjejakkan kakinya, ya, dirinya, dan tubuh kemuliaan yang baru itu ke bumi. Ngapain? Melaksanakan perang
Harmagedon. Melawan siapa? Yesus dan pengikutnya, orang-orang kudusnya, saudara dan saya yang diangkat, akan berperang melawan antikris nabi-nabi palsu, guys. Dan Alkitab sudah kasih bocoran. Yesus dan kita pemenangnya. Haleluya. Perang Harmagedon. Ya. Nah, antikris pasukannya siapa? Pasukannya adalah negara-negara yang mengangkat dia menjadi presiden dunia itu. Ya, pengikut-pengikutnya. Ya. Nah, lalu ketika perang, nabi palsu antikris dikalahkan, dia dimasukkan ke jurang maut. Dimeterai, diikat di situ. Dan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Yesus menjadi pemimpin dunia. Kita hidup kayak biasa gini guys, di dunia. Ya, tapi sudah nggak ada iblis. Keinginan daging, nafsu masih ada. Tapi iblisnya sudah nggak ada guys. Iblisnya sudah ditanam di jurang maut. Nah, kalau mau dilanjutin lagi, ya nanti setelah kerajaan 1000 tahun selesai, baru setan, iblis dilepaskan. Untuk sesaat menyesatkan orang-orang dikatakan. Dan setelah itu akan terjadi perang Gog dan Magog, guys. Siapa itu? Yesus dan pengikutnya melawan iblis yang kedua kali perangnya. Iblis dikalahkan, masuk ke neraka, ditutup untuk selama-lamanya. Maka di situ terjadi pengadilan tahta putih. Ya, lalu Yesus mengadili, ya, dan itu sebenarnya menentukan pahala ya. Ini orang-orang Kristen ditentukan kamu di surga yang mana, kira-kira tingkat yang mana maksudnya ya, reward pahala dari situ. Lalu setelah itu masuklah ke langit langit baru dan bumi yang baru atau surga yang kekal selama-lamanya. Selesai. Amin guys, semoga ini bisa mencerahkan. Ingat, nggak usah takut menghadapi akhir zaman. Karena kamu punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus akan menyelamatkan kita dari aniaya, dari antikris, dari masa kesengsaraan, masa tribulasi. Nggak usah takut. Kita akan sukacita ketemu Yesus di udara. Itu yang paling dekat sama kita. Siap-siap ya guys, gini. sorry, saking semangatnya. Perhatikan berita dunia. Kalau ada satu tokoh orang yang muncul, yang pengaruhnya besar ya guys, ya, yang punya pengaruh besar kepada dunia, yang positif, yang brilian, ide-idenya, gagasannya tadi, menyelesaikan perang, kelaparan, ya, menyelesaikan segala macam masalah dunia. Nah, siap-siap guys. Ternyata itu bukan Mesias, ternyata itu adalah antikristus. Dan detik-detik dia mau menguasai dunia atau jadi pemimpin dunia, maka siap-siap rapture kamu diangkat. Haleluya. Ya, siap-siap. Ya. Siap-siap kamu diangkat oleh Tuhan. Itu ya guys. Di akhir zaman ini banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Perbanyak ya hal-hal rohani, kekekalan dalam hidupmu. Ya, kita bekerja seperti biasa. Ya, kita berkeluarga seperti biasa. Tapi jangan meninggalkan, melalaikan hal-hal kekekalan. Dekat dengan Tuhan. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup berkenan, takut akan Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Supaya kita tidak ditinggalkan. Kita diangkat. Nah guys, kalau mau menyambung lagi, orang-orang ada nggak yang ditinggalkan? Adalah yang nggak percaya Yesus akan ditinggalkan, mengalami masa antikristus. Ya, mereka kalau nggak mau ikut sistem, ya, nggak mau aku nggak mau ikut antikris. Nah, hidupmu menderita, kesusahan, kesulitan, nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli minuman, nggak bisa beli rumah, nggak bisa. Mungkin kamu diburu oleh tentara-tentara, polisi-polisi ini, pembangkang ini. Harus ikut sistem. Kalau ikut sistem, kamu ikut antikris. Ya, gitu kira-kira. Guys, yuk kita berdoa.
Bapa, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menyaksikan video ini, kiranya mereka diberkati. Mereka nggak perlu takut Tuhan, karena mereka punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka akan diselamatkan dari masa antikristus. Mereka akan diselamatkan dari masa aniaya, masa tribulasi. Karena Yesus adalah Juru Selamat. Mereka akan diangkat di awan-awan permai. Pertemuan di udara dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Tuhan, biar mereka hidup hari-hari ini di akhir zaman ini dengan pertobatan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, meninggalkan dosa, hidup mengasihi Tuhan, hidup intim, dekat dengan Tuhan. Tolong mereka. Mungkin banyak dari kami yang lemah, daging kami lemah. Tuhan kiranya tolong kami semua. Kami percaya kami punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Guys, bagikan video ini supaya kamu menjadi berkat, supaya orang-orang menyaksikan video ini bisa mempersiapkan diri dengan baik, bisa mengenal akhir zaman dan mempersiapkan diri dengan baik. Nah guys, boleh sapa dong, kamu namanya siapa? Kamu dari kota mana? Tulis kamu nonton jam berapa. Kalau saya rekaman jam 5 sore nih guys. 5:15 sore. Ya. Salam kenal, saya Pastor Jimmy Henlistio. Semoga video ini bisa menolong memberkati kamu. Tuhan Yesus memberkati.